siang. Tadi saya ada dengar Bapak cerita tentang sagu. Menarik sekali. Saya ingin Bapak mungkin sedikit cerita tentang sagu secara ilmiah. Manusia dan kelestarian Danau Sentani. Ya, sagu ini tumbuhan endemik yang terdapat di Indonesia, secara khusus tersebar di beberapa pulau besar, termasuk di Kalimantan, di Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Tapi yang paling banyak itu ada di Papua, hutan sagu. Dan di hutan sagu di Papua itu berdasarkan data penelitian beberapa peneliti sagu dari beberapa tahun yang lalu, termasuk peneliti asing dari Jepang, itu sagu yang ada di Papua itu kualitasnya kualitas terbaik di Asia. Dan tumbuhan sagu hanya terdapat di Asia. Dan sagu di Asia yang kualitas terbaik itu berasal dari Indonesia, khususnya dari Papua. Dan di Papua itu ternyata tersebar, ada di wilayah selatan, di Asmat, Merauke, Mati, bahkan juga ada di wilayah barat, misalnya di Tegnabua, di Sorong, tapi juga ada di wilayah utara. Utara itu seperti ada di Yapen, ada di Warope, ada di Biak sedikit. Nah, tapi yang paling banyak ada di wilayah Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura ini sagu ada di wilayah Sentani, bahkan sampai di Lere, di Kaure, itu berdekatan dengan area kelapa sawit. Nah, sagu di Kabupaten Jayapura dan khususnya di Papua itu kualitas terbaik ada dari Kabupaten Jayapura, khususnya di kota Sentani. Itu sagu yang sudah diteliti kualitasnya paling terbaik. Berdasarkan hasil penelitian dari peneliti sagu dari Jepang. Sagu ini menurut penelitian itu ada berapa jenis sagu? Nah, sagu diteliti hasil penelitian yang sudah dipublikasikan secara internasional, bahkan juga di tingkat nasional. Sagu dari Kabupaten Jayapura itu terdapat yang sudah teridentifikasi, itu kurang lebih ada hampir 35 jenis yang sudah terdata teridentifikasi. Misalnya sagu itu kan dikenal dengan sebutan nama ilmiah itu Metoxylon sagu. Sagu itu sendiri terbagi ada beberapa jenis. Misalnya kita bisa kenal dari bentuk fisiknya, secara visual kita lihat ada sagu yang batangnya berduri, ada yang tidak. Terus kalau sudah ditebang, ditokok, terus dari tepung sagu diolah jadi tepung sagu, kita biasa ada kenal dengan misalnya oh ini ada sagu merah, ada sagu putih. Sagu merah, sagu putih itu mengindikasikan ke jenis sagunya yang berbeda. Misalnya orang Sentani itu di masyarakat Sentani sendiri mereka bagi sagu ke dalam beberapa jenis. Itu jenis yang berduri dan yang tidak berduri. Itu ada sagu misalnya ada sagu para, ada sagu yeba, ada sagu rondo, seperti begitu. Dan itu jenis sagu itu punya pemanfaatan yang dinilai secara adat yang berbeda. Misalnya kalau sagu untuk ini hasil penelitian saya, kalau sagu untuk masyarakat di Kapuyo Boys, tapi secara umum masyarakat Sentani itu sagu yang biasanya dipersembahkan atau dipakai dalam acara adat, kawinan, mas kawin, bayar kepala, atau acara pengukuhan Nduafi yang follow, itu harus sagu kelas 1, sagu super, sagu yang putih sekali. Itu jenisnya apa? Jenisnya itu kita bisa lihat ya, itu ada sagu bara. Nah, itu sagu yang jenisnya dilindungi sekali, itu punya nilai adat yang tinggi. Apa menarik sekali. Bapak tadi bilang sagu ini merupakan benteng terakhir untuk keselamatannya Danau Sentani. Mungkin Bapak bisa sedikit cerita sedikit kenapa sagu dia jadi benteng dan menghasilkan air yang terbaik ada di Danau Sentani. Jadi secara keseluruhan air di Danau Sentani ini kan sumbernya dari Pegunungan Siklop. Nah, kenapa kita lihat Pegunungan Siklop? Ya Pegunungan Siklop kita lihat dia ada di wilayah utara Kabupaten Jayapura, dia berbatasan dengan Samudra Pasifik. Sedangkan kalau kita lihat ini sudah dipublikasikan oleh grup musik legendaris Papua, Black Brothers. Itu salah satu lagunya tentang Gunung Siklop. Dia bilang apa, Gunung Siklop ini terbentang tinggi, langit yang biru,
di kaki Gunung Siklop ada Danau Sentani. Sebenarnya ini menceritakan tentang makna ekologi, di mana Gunung Siklop dengan sejuta hamparan hutan yang cukup luas, tapi di kakinya itu ada Danau Sentani. Air yang mengalir masuk ke Danau Sentani ada kesatuan. Air yang mengalir, betul. Air yang Kalau masuk Siklop dan rusak, di danau ini sudah pasti. Jadi cara kasih rusak Danau Sentani gampang saja. Siklop. Nah, sagu ada kaitan karena ini satu kesatuan ekosistem. Dalam teori ekologi ini satu kesatuan. Jadi sagu ini tumbuhan dataran rendah, sedangkan tumbuhan dataran tinggi dia ada di pegunungan Siklop. Jadi di pegunungan Siklop tidak mungkin ada sagu. Di kaki Siklop ada sagu, termasuk yang ada di Danau Sentani. Mulai dari pinggiran dari Kali Kemiri ke bawah sampai ke sini kita lihat, kita bisa jumpa hamparan sagu. Nah, sagu ini secara alami kalau dalam cerita orang tua di Kabupaten Jayapura, khususnya di Sentani, dalam beberapa informan yang saya temui terhadap penelitian tahun lalu, mereka sampaikan sagu ini merupakan tumbuhan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, kalau kita lihat dia tumbuh di hamparan Danau Sentani, mengelilingi Danau Sentani, dan ini dia tumbuhannya memang Tuhan sudah ciptakan dia secara ekologi, dia akarnya kan akar serabut. Jadi dia tumbuh pasti tepian aliran air yang masuk ke Danau Sentani. Jadi akarnya serabut itu dia fungsi secara ekologi, dia menyaring aliran air yang masuk ke tadi kita bisa pada saat hujan airnya lumpur sekali masuk. Lumpur itu tertahan di perakaran sagu ini. Nah, jadi kalau kita lihat tadi saya sempat singgung sagu di Yobo ini benteng terakhir. Kalau kita lihat hamparan sagu di khusus kita bicara di distrik Sentani Kota. Sentani Kota bahkan ke distrik Sentani Timur kita mulai dari masuk batas kota Yoka lari ke sini sampai di kampung Harapan. Nah itu hampir sagu-sagu sudah dikonversi, kita lihat di pinggir jalan. Nah itu dia bagusan, sedangkan dia penyangga. Jadi ketika air hujan turun dari arah Gunung Siklop turun sampai dia masuk ke jalan, itu dia bawa lumpur, endapan lumpur. Nah kalau sagu-sagu sudah tidak ada yang terakhir di pinggir kanan sungai, itu berarti lumpurnya masuk betul-betul langsung ke danau. Kalau lumpur sudah masuk betul-betul ke danau tanpa ada filter alami, itu akan menjadi penangkalan. Jadi sagu ini benteng sebagai apa? Sebagai filter alami. Dia tidak perlu bangunan fisik untuk membendung lumpur, tapi cukup tanam sagu, dia akan secara alami dia akan menyerap lumpur itu. Dan untuk Kampung Yoboi, memang kita lihat kalau kita terbang sepintas di atas atau kita pakai foto udara dengan drone, kita lihat hampir hamparan sagu ini dia terbentang luas dari sini sampai ke arah Kehiran. Dan ini sebagai hutan sagu yang tersisa di kota Sentani, pinggir danau. Jadi bayangkan arah kemarin kalau kita lihat waktu banjir bandang, aliran air dari atas sampai masuk ke danau ini, dia dari sini memang air naik, tapi kalau itu dengan jumlah yang cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat, dia membendung kotoran-kotoran yang masuk ke Danau Sentani. Jadi orang Sentani itu mereka punya budaya untuk air bersih, tadi sudah disinggung. Mereka kalau mengambil air bersih, cukup dayung ke tengah-tengah, terus asumsi mereka bahwa di tengah-tengah itu juga tidak ada kotoran. Tapi kita lihat sekarang, semua sampah, limbah itu masuk langsung dibuang dari hotel, dari pinggir jalan, semua masuk malahnya ke Danau Sentani. Apakah kebiasaan dulu orang ambil air di tengah-tengah itu kita bisa jamin masih bersih? Apalagi dengan hutan sagu yang sudah berkurang. Dulu mereka ambil air itu karena ya, hutan sagu itu dia masih penting. Jadi kalau kita lihat sekarang sagu-sagu yang ada ini dia tumbuh secara alami, tidak dibudidayakan. Itu tumbuh secara alami karena itu memang habitat tumbuhnya di sini. Nah, tapi ya kita bersyukur kita masih lihat hutan sagu di Yoboi masih berdiri dengan tegakan yang cukup banyak. Dan kita dari Dinas Kehutanan waktu itu hitung dengan interpretasi citra itu kurang lebih ada 17 hektar hutan sagu hamparannya yang ditumbuhi masih ada. Nah, dan ini ya masyarakat kita bisa lihat mereka hidup dari sini, mau makan ulat sagu sebagai sumber protein mereka ke hutan sagu, mau berburu tapi mereka ke hutan sagu, mau ambil sayur dari jenis tumbuhan paku misalnya sayur-sayur paku, jamur sagu ada di hutan sagu. Jadi mereka sangat bergantung dengan hutan sagu. Karena generasi ini sudah sekarang generasi milenial, bahkan sekarang generasi yang anak-anak di kampung sudah main dengan gadget, handphone. Jadi saya pikir kesan penting untuk menjaga nilai-nilai lokal yang sudah terbangun dulu, terutama untuk menjaga hutan sagu, ini perlu didorong lagi dalam bentuk
edukasi lingkungan, pengembangan konservasi sagu dengan mengembangkan wisata hutan sagu, dengan membangun trekking di dalam hutan sagu. Itu harapannya orang bisa jalan melihat, oh ternyata sagu yang dihasilkan kita makan seperti cara produksinya begini. Jadi orang sambil jalan melihat masyarakat masih menjaga budayanya dengan menangkap sagu, terus mereka bisa melihat, oh ini ternyata ulat sagu dia cara ngambilnya di sini, dia tumbuhnya kayak gini, lama kayak gini, seperti itu. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Baik teman-teman, saya berbincang-bincang dengan seorang pakar yang menekuni bidang sagu. Dan mari kita jaga sagu, salam sagu, tetap jaga sagu. Kita untuk tanaman endemik. Salam konservasi. Jaga sagu untuk masa depan.